Bagaimana sih lampu LED AC ini kok bisa menyala dan skemanya itu bagaimana? Di video kita kali ini kita akan bahas tuntas tentang skema LED AC seperti ini. Oke, kita lanjut di videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Kita mau membahas bagaimanakah skema LED AC ini ya. Jadi mulai skema LED AC yang kita pakai sehari-hari, lampu yang dibuat ini, yang dibuat lampu ya, spare part LED AC yang kita buat ini, yang kita sering kita gunakan ini, itu skemanya itu bagaimana. Nah, ini nanti kita akan kita akan belajar bareng-bareng di sini. Nanti kalau ada salahnya silahkan komentar ya. Nah, di sini LED AC ini antara watt kecil dan watt besar itu ternyata dalam segi skema itu ternyata banyak persamaan. Dari skemanya di sini LED AC di sini ada beberapa LED AC yang saya contohkan di sini, yaitu yang ini yang tipenya ini LED AC yang tipenya BM ya. Ini yang YN dan ini yang jenis YN juga. Nah, seperti ini. Dari kesemuanya LED AC ini, baik itu mulai watt kecil sampai watt besar, itu ternyata skemanya itu menggunakan satu skema dulur kita. Nah, di sini saya akan menggambarkan sebuah ini Pak ya. Ini sebuah ilmu juga ya. Nah, kita sama-sama belajar ya, dalam kutip kita sama-sama belajar di video kita kali ini. Nah, ini saya sedikit akan menggambar pada skema seperti ini. Ini adalah LED AC yang tipenya 18 watt, tipenya YN. Dan ini nanti skema ini untuk kesemuanya jenis lampu ya. Nah, ini ada beberapa driver juga sama ini. Jadi skemanya antara driver ini, baik itu Philips, Visicom, Visalux, itu yang digunakan. Ini kebetulan punyanya Visicom seperti ini. Setelah saya pelajari, ternyata skemanya ini dengan yang dipakai di LED AC seperti ini, itu skemanya itu sama saja. Nah, sekarang kita gambarkan di media buku ini. Nah, ini ya. Nah, ini sebagai yang sebagai media belajar saja ya, konten ini. Dan ini nanti akan saya sebutin juga fungsi dari komponen yang ada di dalamnya LED AC ini. Kita gambarkan yang mudah saja. Ini skemanya seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah ini jalur masuknya. Nah, ini air fuse itu jalur pertama. Ini AC PLN. Ini ada dua jalur di sini. Terus dari PLN ini katakanlah ini yang L dan ini yang ground. Nah, gitu ya. Ini katakanlah ini yang min, ini yang plus gitu aja, karena jalur AC itu auto current, jadi bolak-balik pun nggak apa-apa. Dan di sini ada sebuah komponen masuk di sebuah komponen, ini namanya dioda. Nah, dioda di sini, ini ada skema masuk juga. Ini jalur dari PLN sini masuk di dioda sini, masuk di dioda sini. Setelah masuk dari dioda, ini ada sebuah di sini ada masuk lagi namanya komponen sebuah IC. Nah, nanti saya akan sebutin juga ya. Kita langsung praktekin di gambarnya ini juga. Ini ada sebuah IC. IC ini memiliki 7 pin. Nah, di sini IC sini ya. Jadi dari air fuse ini masuk ke dioda. Ini dioda. Dioda ini biasanya ukurannya kalau kita ngomong enaknya, ini dioda ini biasanya dari watt 5 watt sampai di watt 18 watt. Ini biasanya menggunakan ukuran 1 ampere kan? Dari dioda sini, ini jalur yang min, ini yang jalur yang plus. Terus jalur yang min, nah ini jalur yang min ya. Ini jalur yang min sini menuju masuk di bagian IC nomor 4 sini. Nah, ini IC-nya sini. Ini minnya itu masuk di sini. Ini masuk di kaki IC yang bagian pinggir sini. Nah, ini yang min masuk di bagian IC sebelah sini. Nah, terus ini. Nah, biasanya terus di sini kaki yang bagian sini ini itu ada resistornya. Ada resistornya di sini. Nah, di sini ada resistornya. Ini R ya. Ini R. Resistornya di sini biasanya menyesuaikan. Kalau wattnya gede, biasanya resistornya juga
di paralel menjadi 2. Nah, di sini ada resistor seperti ini. Biasanya itu kalau R-nya ini double 2, biasanya itu di watt yang gede. Kalau wattnya kecil pada LED AC itu biasanya cukup dengan menggunakan R1 saja. Nah, ini nanti saya akan terangkan ya, kenapa ini kok pakai R2, kenapa ini kok pakai R1. Nah, ini sekarang kita tuliskan skemanya ini dulu. Terus kita lanjut ke atasnya lagi. Nah, ini lanjut ke atasnya lagi. Di sini kaki yang 1 dan 2 ini kita digabungin. Nah, ini digabungin gini ya, digabungin gini. Terus ini ke atas ini. Nah, ke atas ini, terus ini ke sini. Ini nanti jalurnya di sini. Terus di sini ada sebuah komponen. Ini namanya dioda. Ini dioda ya. Ini dioda. Nah, terus sampai di sini dulu. Ini komponennya sampai di sini dulu. Nah, terus kita beralih ke bagian dioda yang plus. Nah, ini plusnya sini. Ini menuju ke sini. Nah, ke sini. Ini menuju ke sini, naik ke atas. Nah, naik ke atas. Antara dioda min dan plus ini ada sebuah elko. Nah, di sini ini elko ya, ini elko. Terus kaki IC dari sebuah driver lampu yang nomor sini, yang tengah sini dan yang ini 1 2 3 4 5 6 sini, ini dikosongkan, nggak difungsikan. Ini apa ya, nggak difungsikan kaki sebelah sini. Terus ini menuju yang sini, ini menuju di bagian plusnya. Nah, ini setelah elko sini naik atas ini gabung ke plus. Nah, ini gabung ke plus gini, gabung ke plus ini. Terus naik lagi, ini naik lagi ke sini diodanya. Nah, ini kalau udah tersambung sini, ini ada dioda sini, ini tersambung di bagian ini plusnya. Nah, ini dioda juga ada kutubnya. Ini yang bagian min, ini yang bagian plusnya. Nah, ini terus naik ke atas terus. Naik ke atas terus seperti ini dioda. Nah, terus ini lanjut lagi, naik ke atas terus. Terus di sini, nah antara sini, nah ini. Terus nah ini kita bisa, ini namanya induktor ya, ini induktor. Kalau bahasa LED AC-nya induktor sini, ini trafo ya, trafo itu. Trafo. Nah, ini trafo. Nah, setelah lepas dari trafo, di sini ada lagi. Ini pun juga yang sini. Ya, ini menuju ke menuju ke output driver. Ini menuju ke output driver. Di sini ada sebuah elko lagi, dulur. Nah, ini elko, ini yang bagian min, ini yang bagian plusnya. Ini elko. Nah, ini elko gitu ya, elko ini elko. Nah, setelah dari elko sini, ini yang min tetap ya, dari jalurnya dari bawah sampai sini, yang bagian sini itu min semuanya. Jadi toroid atau trafonya itu juga diarusi aliran yang min juga. Ini yang bagian plusnya, ini bagian plus. Nah, ini adalah outputnya. Nah, dari outputnya sini, ini yang min, ini yang plus. Terus ini biasanya, nah seperti ini adalah, nah saya gambarkan seperti ini. Ini yang sini adalah chip LED-nya. Nah ini seperti ini. Nah, ini putus ya, ini putus-putus. Nah, dari seperti ini. Terus di bagian elko sini, di bagian elko output itu ada sebuah lagi resistor lagi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini gambarannya, ini mulai dari awal sampai akhir itu seperti ini. Jadi dari mulai PLN 220 masuk di dioda sini, terus masuk dioda, setelah itu masuk di IC driver. Dan IC driver ini yang kaki yang sini dan yang sini. Nah, ini ya, kaki yang sini dan yang sini. Terus kembali lagi yang bagian sini itu min terus, sini masuk di trafo, terus masuk di elko sini dan akhirnya ke sini, ke LED ini. Biasanya LED ini ada rangkaiannya yang secara seri dan ada rangkaiannya yang semi seri dan paralel.
Nah, kurang lebih kayak begini ya. Terus, nah ini saya terangin mulai dari dioda. Biasanya dioda ini menyetarakan dengan watt yang akan dipakainya sini. Kalau LED-nya ini kapasitasnya di atas 30 watt, biasanya diodanya pun juga semakin besar karena independensinya, karena kapasitasnya ini 1 ampere itu ada rumusnya sendiri ya. Saya kurang paham juga. Nah, ini saya hanya sekedar membaca dari skema ini punyanya Philips ini. Nah, dan ini juga punyanya Visicom. Itu sama kalau saya amatin dari skemanya ini. Dioda ini semakin gede, nanti keluar ampernya pun juga semakin gede. Terus ini pada elko. Nah, ini saya saya bikin ini aja ya. Nah, ini saya samakan ini sama ini dari air fuse masuk di dioda. Nah, di sini masuk di dioda. Nah, pakai ini aja. Ini nanti yang mudah. Masuk di sebuah dioda dari air fuse ini. Ini ada air fuse-nya masuk di dioda sini. Nah, terus masuk lagi di IC. Nah, biasanya IC sini ini di antara kaki saya ini dan sini. Nah, sini ya. Itu air fuse-nya ini kenapa kok double 2? Nah, ini semakin air fuse-nya ini ada R-nya. R-nya ini semakin hambatannya itu semakin gede, arusnya itu semakin gede atau ampernya semakin gede, wattnya semakin gede kalau dibilang begitu. Nah, biasanya kalau watt gede itu R-nya sini menggunakan double. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah LED AC-nya. Nah, ini di sebelah sini ini ada air fuse 2. Nah, ini kalau air fuse-nya ini saya hilangin 1, arusnya, ampernya itu nggak akan akan down. Nah, ini berlaku untuk watt yang gede biasanya seperti ini. Beda dengan LED AC yang 5 watt. Ini saya contohkan di sini. Ini ada LED AC yang 5 watt seperti ini. Di sini LED AC yang 5 watt. Nah, ini hambatannya R-nya sini cukup 1. Soal ukurannya nanti menyusul ya. Ini bisa dipahami sendiri kok. Biasanya R ini itu ukurannya itu antara 1,5 ohm sampai di 20 ohm. Ini ukurannya sini. Nanti bisa dilihat sendiri pada LED AC-nya seperti ini. Nah, setelah itu pada elko-nya pun juga begitu. Nah, ini semakin wattnya gede, ukuran milarnya, ukuran ini faradnya itu juga semakin gede. Biasanya kalau di watt seperti ini adalah watt yang 15 watt dan 20 watt itu ukurannya itu 6,8 mikrofarad. Kalau voltnya itu di 400 volt. Semua elko di 400 volt. Naik pada trafo. Nah, trafo ini semakin wattnya gede, semakin ini wattnya gede, trafo teroidnya ini juga semakin gede. Saya contohkan ini yang kapasitasnya adalah 15 watt. Nah, ini ya trafonya masuknya di sini. Nah, ini yang bagian min itu masuk di trafo seperti ini. Nah, ini di teroidnya sini. Biasanya setiap produk dan setiap tipe itu ciri-cirinya itu trafonya ini atau teroidnya itu berbeda-beda ya. Ada yang jenis kayak gini, ada yang jenis kayak gini, ada yang jenis kayak gini, trafo seperti ini. Nah, ada yang jenis kayak gini juga ini. Dan ini menggunakan double teroid seperti ini juga. Nah, ini skema pada Philips. Ini skema pada Philips. Nah, seperti ini. Nah, terus lanjut lagi di atasnya sini. Ini ada elko output. Nah, elko output itu yang bagian mana kalau di LED AC? Nah, elko output itu di bagian sini. Nah, sini ya. Terus ini setelah elko ini nanti jalur keluar pada LED AC pada ini chip LED-nya sini. Nah, ini jalurnya sini. Nah, fungsinya R ini untuk apa? Untuk ini R ini. Nah, ini R yang menempel pada elko ini ya, yang diparalel dengan elko ini. Nah, ini sebagai fungsinya mengkosongkan tegangan pada elko ini. Nah, kalau R ini dihilangkan gimana? Ini kalau R ini dihilangkan, ketika ini dinyalakan, nanti kalau kita matikan, dia matinya nggak langsung sep gitu, jadi ada delaynya,
marsas gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kalau sampean semuanya pernah mengalamin ada sebuah lampu itu nyala, kalau dinyalakan terus dimatikan itu langsung mati, ada delaynya. Nah, ada delaynya gitu ya. Dari nyala ada delaynya, matinya itu pelan-pelan set gitu. Nah, berarti ini bagian R-nya sini itu ukurannya kecil. Biasanya R di bagian ini, R bagian elko output ini biasanya itu ukurannya gede. Ini ada yang 1/4 mega atau 220 kilo ohm. Ada yang juga ukurannya di sini 330 kilo ohm. Ada yang setengah mega, 500 kilo ohm. Nah, ini tergantung dari apa ya, produsennya sini. Nah, jadi ada hitung-hitungannya sendiri, mulai dari diodanya, elkonya, sininya. Nah, ini ya, ini kesemuanya itu ada rumusnya sendiri, tersendiri sebenarnya dalam skema itu. Tapi skema pada dasarnya itu seperti ini, dulur. Nah, itu skema pada dasarnya semua lampu LED itu seperti ini. Biasanya ini nanti, nah antara sini dan sini itu biasanya dikasih kapasitor milar itu ya. Nah, itu biasanya ada yang dikasih kapasitor milar seperti ini. Contohnya kayaknya seperti Philips. Nah, Philips ini ada skema, ada milarnya. Kalau Philips ini yang gede-gede biasanya. Nah, itu milarnya untuk Philips itu biasanya di sini. Nah, ini saya akan tunjukin di sini. Ini ada milarnya, ada kapasitor non polarnya di sini biasanya. Nah, ini udah saya cabut tadi. Nah, di sini ada milarnya di sini. Nah, ini seperti ini. Biasanya gitu. Nanti ditaruhnya di sini. Di sebelah dioda sini. Ini ada milarnya di sini. Ini fungsinya untuk penstabil. Biasanya lagi di sini. Nah, di sini di bagian ini ada milarnya juga. Ini milar yang voltasenya gede. Di sini. Di bagian sini fungsinya apa? Ini kalau ada lonjakan arus itu naik turun, ini enggak merusak bagian dioda. Kalau air fuse itu fungsinya sudah jelas. Kalau ada konsleting di bagian sini ada arus pendek, ada konslet salah satu komponen, dia nggak sampai trip di bagian MCB PLN kita. Nah, dari sini apa ya, kesemuanya jenis LED AC itu skema dasarnya itu seperti ini. Nah, soal kualitas nanti yang menentukan adalah sebuah komponennya. Komponen ini banyak banget tipenya, banyak banget jenisnya. Jadi mau pakai yang jenis apa? Nah, kurang lebih kayak begitu. Nah, ini persamaannya. LED AC itu walaupun gede, watt kecil, itu IC-nya itu sama ukurannya. Kecil segini. Walaupun ini 50 watt. Nah, seperti ini. Nah, ini 50 watt seperti ini. Ini sama. Ya, kecil juga. Nah, ini yang membedakan diodanya. Ini diodanya kira-kira menggunakan yang 3 ampere. Tapi jenisnya SMD. Kalau SMD itu kecil ya. Seperti ini. Nah, ini elko-nya. Elko ini menggunakan double 2 ya, ini. Double 2. Elko double 2 ini di paralel ya, dulur ya. Nah, ini di paralel. Fungsinya kenapa kok di paralel? Itu mikronya biar nambah. Ini mikronya di 12 mikro. Kalau 2 berarti di 24 mikro. Kurang lebih begitu. Nanti kalau ada salah keterangan saya silahkan komentar. Maklum, ini nggak belajar. Ini saya hanya mengamati dari segi skema yang ada di ini LED AC seperti ini. Nah, ini yang saya katakan. Ini ada dua ini yang menentukan arusnya. Itu kalau mau turun arusnya silahkan. Ini ada R1 dan R2 ini ukurannya kecil banget, dulur, kecil banget. Ini kalau ditambahin, ini sebenarnya ada rumusnya kok. Kalau ditambahin itu arusnya, hambatannya semakin berkurang tapi arusnya semakin naik. Ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, bagian elko output. Ini ada air fuse-nya sini. Seumpama nanti di segmen video berikutnya ya, kita akan buktikan. Ini kita cabut bagaimana reaksinya pada LED AC ini. Nanti kita pasang lagi bagaimana reaksinya. Nanti di segmen video berikutnya. Nanti nggak cukup ya waktunya ya untuk menerangkan ini ya. Nah, ini kurang lebih skema semua LED AC, baik itu watt kecil maupun watt besar, itu skemanya
pada dasarnya itu seperti ini dulur. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Chip LED AC pun juga bermacam-macam varian dan bermacam-macam tipe. Semakin bagus, semakin banyak, semakin bagus jenisnya ini juga semakin terang. Sama dengan komponen-komponen yang lainnya. Elko-nya pun juga begitu. Teroidnya pun juga begitu. Biasanya kalau teroid bagian ini, teroid ini biasanya yang ada asli tembaga, ada yang semi aluminium yang dipakai ini. Nah ini tujuannya ini skema dari trafo ini cukup 2 jalur ya, nggak ada sekunder primer, cukup 1 lilitan gitu aja. Ini di apa itu dililitkan pada sebuah teroid seperti ini. Nah kayak gini ya. Oke, ini skema dasar untuk LED AC. Nah kurang lebih seperti ini dulur. Nah nanti kalau kurang paham silahkan ini difahami sendiri ya. Kalau ada salahnya silahkan komentar ya. Seperti ini. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ketemu lagi nanti di segmen eksperimen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.